Nggak tahu saya begitu nggak tahu. Nggak tahu saya. Yang saya tahu tuh sekarang Faceclan lagi punya niat jahat karena tadi lagi nunjukin sebuah map Erangel. Nah nih nggak tahu nih mau kemana nih. Lu lihat Ventores tadi senyumnya kayak gitu kan, senyum-senyum jahat gitu loh. Wih, aduh hai. Ini adalah fans-fans PUBG Mobile yang datang di Tropicana Gardens Mall. Tapi tadi gua kan tadi siang itu ngelihat adanya salah satu konten yang di-upload oleh PUBG Mobile ya. Selagi kita melihat adanya Hazel yang masuk menuju ke arah tim MRPX sendiri. Nah, kontennya itu adalah Apa tuh? opening biasa, video-video opening menuju ke arah Grand Final, di mana para pemain-pemain atlet e-sports ini, halo, Texas. Texas. Ya. Kalau nggak Texas tuh harus kayak gitu suara gue. Kenapa? Tadi atlet PUBG Mobile kenapa tuh? Atlet PUBG Mobile itu lagi bermain sports konvensional di videonya tersebut. Yang dimana mungkin nanti akan kita bahas lebih detail lagi di in-game-nya saja. Karena sesaat lagi game ketiga kita untuk hari ini. The second Erangel of the day is ready. And ladies and gentlemen, please welcome Erangel. Pesawat sudah mengudara datang dari selatan. SMB menjadi titik awal. Pesawat menuju ke area utara. Harusnya dekat Gergopol atau shooting range ya. Betul saja shooting range yang menjadi ending akhir dari pesawat kita di match yang ketiga atau Erangel yang kedua. Cepat STX sebagai yang punya Novo Repnoye menuju ke areanya. Pygmy juga harusnya turun cepat menuju ke arah SMB, tapi poin justru yang kita lihat bisa saja mereka akan menuju Milta di match ketiga kali ini. Iya, walaupun memang agak-agak jauh ya untuk menuju ke arah Milta sendiri untuk poin. Jadi gue penasaran apakah mereka akan drop di sekitaran pulau SMB-nya terus cari vehicle terus lanjut ke arah Milta. Karena kalau misalnya lu lihat ini udah mulai ngerem nih ininya, parasutnya tuh ngerem gitu, nggak lanjut. Kalau dulu itu apa sih namanya ngayun, nah nggak lanjut ngayun gitu menuju ke arah Novo atau ke arah Miltanya sendiri. Tapi kalau kita lihat ini ada salah satu pemain dari tim Void sudah mulai bahkan udah mulai mengamankan vehicle-nya dan STX pun juga kayaknya mereka lebih memilih untuk scrapping terlebih dahulu di bagian pinggiran tenggara dari pulau SMB-nya ini sendiri. Dan kayaknya dengan circle yang seperti ini, Void akan stay di SMB sih, nggak bakalan keluar dari sana. Justru yang harusnya merasa dirugikan adalah Pygmy. Di saat biasanya Pygmy turun di SMB, saat ini mereka sedang menuju ke drop zone keduanya yaitu Gergopol Apartemen. Justru Circle berada di drop zone pertamanya yaitu menuju ke SMB. Ponbit terlihat dia coba untuk melakukan looting, memisahkan diri dibandingkan pemain-pemain bumi yang lain. Ini yang juga akan menjadi satu pemantauan kita bersama, apakah kembali Boom harus kehilangan satu playernya di awal game. Karena itu sangat merugikan walaupun mereka sampai ke hampir late game 2 kali berturut-turut di 2 match. Tapi tidak maksimal di late game mereka. WWCD siapa Saskoy? Game ini nih. Waduh yang kayak gini-gini nih. Vampir sih kata gue teh. Vampire karena menuju ke Primors ya. Iya mereka tuh kalau misalnya dapetin circle kayak gini, wah udah masuk ke circle selanjutnya ini lumayan mudah untuk Vampire sendiri. Dan kalau misalnya mereka udah ngamanin kayak mungkin 1/4, 1/3 atau setengah eventnya dari circle, probability mereka sampai ke late game-nya itu cukup besar. Dan possibility mereka untuk bisa mendapatkan WWCD itu cukup besar. Tapi penyakit dari Vampire di mana mereka tidak terlalu menyala kakak di game-game awal, ini mungkin masih akan terus-terusan terjadi. Karena ini mengingat adalah Erangel baru yang kedua kalinya. Jadi mungkin masih ada keraguan di benak gue sih untuk Vampire bisa sedominan di minggu-minggu terakhir kemarin. Mereka biasanya menunggu sampai ke circle keempat baru akan keluar melakukan sebuah serangan mencari elimination sebelum sampai circle yang keempat, sebelum sampai menuju ke mid game mereka akan tetap berada di luar cukup lama. Kalau ditanya siapa yang WWCD, Yudu supaya nggak WWCD. RRQ kalau gitu. Jangan deh. Yudu. Oh iya. Supaya RRQ nggak mungkin WWCD maksud gua. Nah itu. Susah. Lah mereka madesu mereka. Madesu. Pasar Masuram. Iya. Terlalu sulit lah mereka mah kalau ngomongin WWCD. Dua match 2 poin. Ya apa yang diharapin. Kali itu udah beneran ya. Terus lucunya ya. Kemarin gue kalau lagi live streaming, kalau misalnya gue lagi mode-mode roasting kayak gitu beneran. Capek gue makanya.
Stop. Saya mendingan tidak berkomentar apapun mengenai RRQ. Keluk dari tim Yudo yang saat ini berada di selatan Pulau Utama. Memang ada beberapa area-area baru di selatan Pulau Utama yang bisa dijadikan tempat looting, itu yang dimanfaatkan oleh para punggawa Yudo. Ada pelabuhan-pelabuhan di sana. Lalu kalau kita kembali bergeser menuju ke area ibu kota dari Eurangel, banyak yang menyebutkan seperti itu, yaitu Pochinki. Di season sebelumnya kalau kita ngomongin PUBG Mobile secara game untuk push rank, Pochinki ini jadi tempat yang ramai karena biasanya orang kalau udah gagal di event akan turun kedua kalinya tuh di Pochinki. Tapi untuk event yang sekarang kita turunnya tuh random. Setelah dari Nimbus Island kita akan dilempar, ya terserah-serah aja mau di mana. Tapi kita mengingatkan kepada kalian dari tanggal 15 sampai tanggal 17 ada Rising Star yang bisa kalian vote. Caranya adalah scan barcode yang ada di kiri bawah layar kaca kalian. Nanti ada bakalan bunyi cengkring-cengkring di sini. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah para player-player yang bisa kalian vote untuk jadi Rising Star. Jangan ngapa cengkring-cengkringin lagi sih. Rising Star. Nah itu dia, vote sekarang juga pemain-pemain yang menurut kalian menjadi Rising Star di PMSL Southeast Asia Spring kali ini. Mungkin bisa, Yami masih bisa nggak sih Rising Star? Karena kan dia sebenarnya udah lama, udah cukup kayak beberapa season yang lalu gitu. Ya harusnya sih masih bisa ya. Rising Star harusnya sih buat semuanya ya. Namanya doang bebas sih. Bebas ya. Bebas untuk semuanya. Kayaknya namanya doang Rising Star, tapi yang di dalamnya mah orang lama juga masih masuk ke nominasi tersebut. Termasuk BTR juga. Termasuk BTR juga. Calon kuat juara. Calon kuat juara. Tapi kita bisa melihat adanya satu agresivitas yang dilakukan oleh pemain dari tim Yudo Lions tadi. Hanya mapping out saja pergerakan dari tim RRQ berada menuju ke arah mana. Karena memang mengingat Yudo Lions masih di tengah-tengah dari circle yang pertama ini. Dan RRQ ini adalah typical movement yang dilakukan oleh tim RRQ menurut gua. Either circle-nya mau ke utara, mau ke selatan, mau ke barat, mau ke timur. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh RRQ. Mereka lebih duluan untuk rotasi dibandingkan mungkin tetangganya di Rozok, yakni tim Boom Esports. Terus langsung aja mengamankan bagian tengah-tengah dari circle ini. Dan ini kayaknya baru gua lihat di season ini enggak sih? Ya bisa dibilang seperti itu, dan juga ini adalah sebuah adaptasi dari skena global PUBG Mobile kalau kita lihat. Karena di PMGC, terakhir kita lihat PMGC Grand Final Turki, banyak sekali tim-tim yang tabrak tengah justru mendapatkan keuntungan besar. Salah satunya adalah Xavier. Xavier mendapatkan keuntungan menjadi tim Asia Tenggara dengan poin paling tinggi karena mereka tipikalnya berada di tengah. Dan itu yang menjadi meta saat di PMGC kemarin. Itu coba diaplikasikan oleh RRQ, tapi dari PMGC kemarin juga ada meta tim perang yang coba diaplikasikan oleh Alter Ego, coba diaplikasikan oleh si Bigetron. Tinggal kita lihat untuk PMSL kali ini mana yang lebih efektif, karena kebanyakan memang kalau ngomongin Eurangel lebih memilih berada secepat mungkin, se-center mungkin, berada di tengah. Walaupun sebenarnya dari tim RRQ pun kalau misalnya kita lihat secara detail, secara individualnya ada Nerpeko di sana menjadi salah satu pemain yang memang begitu pedenya untuk melakukan engagement perang sama seperti halnya Yuha yang begitu pedenya menuju ke arah pemain-pemain dari Talon tadi. Ada Redface yang half HP baru saja tersisa dan bisa untuk ngedodge atau bisa langsung away dari cengkraman pemain-pemain dari tim Sam9 ini. Tapi Dep dengan menggunakan indera pendengarannya, dia coba untuk mencari letak dari vehicle pemain dari tim Talon yang sudah mulai pergi satu per satu. Tapi kalau misalnya gue ngomongin, balik lagi ya mau ngomongin Nerpeko, ini kan adalah salah satu pemain yang juga cukup agresif datang dari tim RRQ, menjadi top 3-nya dari segi eliminator selama PUBG Mobile Super League Southeast Asia ini. Dan gue bisa lihat sih udah ada kepala 3 eliminasi, 300-an eliminasi dikantongi oleh Nerpeko, Rosemary dan juga Tonike, yang memang sekarang masih didominasi oleh Tonike sendiri ya. Dan dengan demikian memang Rosemary, Tonike dan juga Nerpeko ini mendominasi prediksi MVP yang dilakukan oleh para media partner dari Indonesia yang meramaikan PMSL Southeast Asia Spring ini. Kalau misalnya gue lihat-lihat ya, Rosemary memang masih didominasi sih. Ada dari Bass Explorers, Level Up, analis e-sport, semuanya milih Rosemary. Bersamaan juga dengan eSports ID, Liga Games, Skor Indonesia,
ada Spin Esports juga, ada Esportsku, ada Upstation juga memilih Rosemary. Tonike beserta Nerpeko juga, tapi ada satu nih yang beda sendiri Sanskoy. Oh, siapa tuh? Halaman 1. Oh, halaman 1. Yami. Justru percaya kepada Yami untuk menjadi MVP yang mereka prediksi. Tapi kalau kita lihat juga salah satu yang menarik adalah dari Revival TV. Mereka memprediksi Tonike. Ternyata nggak se-Indopride itu ya. Nggak seperti tagline-nya ya. Tagline-nya kan Indopride kan Revival TV. Tapi ternyata yang diprediksi Tonike. Nah. Waduh, nggak ikut-ikutan nih. Kalau kayak gini nggak ikut-ikutan nih. Bentar, kita cari yuk. Yang isi siapa nih? Yang isi formnya. Tapi kita kembali menuju ke dalam game karena ya prediksi sebenarnya bebas-bebas aja karena prediksi lagi-lagi sangat subjektif kepada siapa yang ditanya jurnalisnya kan. Subjektif dan juga objektif sebenarnya karena kan mereka ngelihat data juga, ngelihat track recordnya dari seorang Tonike. Kalau sekarang tuh kayak Tonike adalah safe bet sih menurut gua untuk predik untuk jadi MVP atau itu agak sedikit kecil sih sebenarnya kalau milih Tonike sih kayak terlalu mudah kan untuk jadi MVP kan. Makanya tadi kan yang milih Yami ini nih yang kayak gue beda sendiri deh halaman 1. Ya ini indie. Jalur indie, anak skena. Yang biasanya sepatunya itu nginjek kerikil coffee shop. Nah yang nggak mau sama, pokoknya rebel sendiri. Kita kembali melihat Zeta yang saat ini berada di area jembatan. Jadi satu kuncian untuk Voin. Karena dengan Zeta berada di sana, dia mampu mendapatkan informasi, areanya luas, visionnya sangat luas, tidak terbatas. Bahkan Yami, atau maksud saya Audrey berada di mercusuar pun harusnya diketahui oleh Zeta. Betul, harusnya diketahui karena memang Zeta sedari tadi kayak jadi anak indie ya. Beda sendiri di atas sana, tapi kayaknya kakinya tadi kelihatan sedikit aja. Dari pemain Geek Fam, Zeta masih anteng, sendirian, seperti introvert, gak butuh teman. Di atas itu, jatuh mau di backupnya juga susah sekali, tapi ternyata Zeta lah yang menjatuhkan salah satu pemain dari Geek Fam, Demroot. Dalam keadaan knockdown, dan kayaknya bakalan di lockdown habis-habisan oleh seorang Zeta di ujung sana. Karena kelihatan lagi walaupun nanti mungkin Aizen atau Snipes mau nge-backup seorang Demroot, bakalan di tracking habis-habisan oleh Zeta. Dan sekarang walaupun Zeta udah diketahui, walaupun dikunci, ditembakin dengan beberapa peluru tadi, dia masih bisa bertahan. Yang gak bisa bertahan justru teman-temannya yang akan coba untuk datang dengan menggunakan vehicle-nya, dengan menggunakan baginya. Dari bagian jembatan, satu persatu tumbang, tapi masih ada track knock terjadi antara Geek Fam dan juga Voin. Tapi Voin kali ini sedang diambang kemusnahan. Inilah alasan kenapa Pikmi berpindah, karena selalu bertemu dengan Geek Fam, ditahan oleh Geek Fam, tidak enak sama sekali saat keluar dari SMB. Itu memang menjadi satu resiko kita turun di SMB. Jalur keluarnya sedikit sulit saat circle tidak menuju ke selatan. Mereka akan bertemu dengan banyak tim. Pikmi justru mendapatkan satu pemain yaitu Yoru Dimzi, sang birthday boy yang saat ini diturunkan oleh Coach Devian untuk menjadi starting line up. Dia mencoba untuk melakukan penyelamatan, tapi kita harus berpindah sedikit menuju ke Pikmi di saat satu mendapatkan pemain MRPX tadi. Yang lainnya sedang diincar, Boboho mendapatkan satu pemain Pikmi, S12K digunakan oleh Zero. Pemain yang transfer dari Kagendra terus melakukan spam tembakan menuju satu pemain lagi, drop tumbang juga. Zero mengerjakan tugasnya dengan begitu baik. Oh my god, MRPX masih bisa bertahan dengan 4 punggawanya untuk saat ini. Boboho akan coba untuk memasak satu granat karena masih ada 3 di kantongnya. Akan ada threat terjadi antara dua pemain ini, tapi yang begitu al dente adalah granat dari Boboho menumbangkan the rest of Pikmi team di posisi yang ke-16. Dan ini adalah menjadi malapetaka untuk tim Pikmi. Mereka harus mengerjakan PR mereka dengan benar-benar maksimal, Sanskoy. Voin juga dalam posisi yang begitu bahaya karena kita tahu bagaimana Voin turun di klasemen paling bawah untuk sementara waktu. Dua tim Semarang sedang tidak baik-baik saja. Dua tim asal Jawa Tengah pulang menuju lobby terlalu cepat. Bahkan ada yang ingin dipulangkan dengan cepat menuju lobby, itu adalah STX. Atau justru Semnan yang akan pulang karena balasan sakit sekali datang dari terang yang saat ini dibuat gelap. Granat tiba-tiba datang menuju ke arah dirinya. Loyu mengerjakan tugas dengan begitu baik dengan lemparan granatnya. Loyu juga memiliki 40 peluru yang disiapkan di M4-nya. Dia datang menabrak satu orang, nge-end 2 player. Selesai 2 pemain dari STX, kita belum mengetahui di manakah pemain STX tersisa. Ternyata masih berada di sekitaran dari Pochinki. Ya, Soas
masih akan coba untuk mengintai pemain-pemain dari Sam9. Apalagi ada salah satu pemain yang berada di bagian sekitaran gereja. Jadi ini bakalan coba untuk di lockdown oleh seorang Soas. Tapi di sisi yang lainnya, barat dari circle kita, ternyata FaZe Clan akan coba untuk diputarin oleh pemain-pemain dari tim Talon. Ini akan menjadi decision of the day dari tim Talon karena mau nabrakkah mereka atau justru mereka akan coba untuk melanjutkan perjalanan karena masih kular kilir aja, bulak-balik aja seperti setrikaan pemain-pemain dari tim Talon ini. Dan that's it, ternyata touchdown dan akan coba untuk didobrak oleh seorang Redface sebagai frontlinernya dengan menggunakan DBS-nya. Tapi ada satu gangguan dan juga satu damage yang begitu besarnya menuju ke arah seorang Redface. FaZe Clan tiba-tiba saja crumbling down satu persatu, hanya meninggalkan the last man standing mereka yakni Onzens. Talon datang dengan kepercayaan diri tingkat tinggi, tapi kita juga harus melihat di mana Talon ternyata kedatangan tamu yang lain. Alter Ego tiba-tiba join the fight, join party, third party datang di sini. Alter Ego Ares ingin menyelesaikan fight antara Talon dan juga FaZe Clan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan tertinggi dari fight yang sedang terjadi, tapi apa daya, ternyata Talon mampu mendapatkan satu knockdown menuju Alter Ego. Untungnya bisa dibalaskan, justru FaZe Clan yang untung. Oh my god, ini tim Indonesia sama-sama mengganggu mereka. Talon dan juga Alter Ego. Tapi untungnya FaZe-nya pulang duluan karena dua pemain dari tim Talon kayaknya nabrak satu rumah tersebut sehingga kelar duluan. Tapi dari tim Talon mereka masih melakukan reset terlebih dahulu, masih melakukan revive terlebih dahulu, dan kayaknya timing ini akan coba untuk dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Mereka akan coba untuk mencari celah di dalam kesempitan ini, akan coba untuk ditabrak 3 punggawa dari tim Alter Ego. Okta dengan menggunakan DPS ya, bersamaan juga dengan pemain-pemain yang lain dari tim Alter Ego berhasil untuk menumbangkan keseluruhan tim Talon yang harus finish di posisi 13. Sebagai kontestan nomor 3, Alter Ego datang tanpa adanya sebuah aba-aba. Agak tidak sopan memang cara masuk dari Alter Ego, tapi inilah dia cara yang mereka ambil untuk mendapatkan keuntungan besar dari fight antara FaZe dan juga Talon. Dan selesai sudah nampaknya. STX dipulangkan oleh pemuda bernama Yuhai. Wede, home crowd buff is real. Yuhai dari Sam9 masih bisa bertahan. Begitupun juga pemain-pemain dari tim RRQ karena Nerpeko sebenarnya sendirian di dalam smoke, gak bisa kemana-mana lagi. Dan granat dari Zero begitu mematikan, tapi ternyata ada Dreadnought terjadi. Akhirnya take revenge. Pemain-pemain dari tim RRQ ini menuju ke arah tim MRPX. Tapi Alter Ego karena mereka jalurnya ini begitu jauh ya untuk bisa masuk ke dalam stage kita yang keempat. Mereka harus melewati pemain-pemain dari tim Flash yang sudah melakukan gatekeep di bagian pinggiran zona. Memang kalau kita lihat circle-nya berada di tengah, ini adalah circle untuk Xavier sebenarnya. Tapi Boboho dapat satu. RRQ didapatkan oleh pemain dari MRPX. Harus pegangan para Kingdom yang sedang menyaksikan di live chat di kolom komentar saat ini. Karena kalau kita lihat nampaknya RRQ 2 match 3 match tanpa poin. 2 match hanya 2 poin. Match ketiga baru 1 poin. 1 lemparan dilakukan. No mercy, berhasil ternyata mendapatkan satu pemain tersebut. Sudah meledak, bisa masuk untungnya. Oh my god, tapi ini adalah posisi yang begitu tidak idealnya. Apalagi masih ada 3 pemain dari tim The Xavier yang bisa aja dengan begitu cepat langsung rush menuju ke arah seorang No Mercy dan membombardir dengan begitu banyak granat menuju ke arah Shack kecil ini. Tapi Vampire pun juga dalam keadaan yang tidak begitu ideal. 2 pemain masih tersisa di bagian Shack kecil. Swaps harus segera nge-revive seorang Stone, tapi masih ada seorang Nuzi. Abang Kumis yang mau melakukan backup, justru dialah yang terculik duluan oleh seorang Rosemary. Alter Ego balik lagi menggila dengan 5 eliminasi poin di awal-awal seperti ini. Saya agak mempertanyakan gerakan dari Nuzi karena dia tidak berada di smoke, tapi dia lambat berada di area atas dari bagi. Seperti dia mengatakan, aku gak kelihatan walaupun gak ada smoke. Yes, pasti akan ada yang nembak dengan posisi seperti itu. Dan itu adalah Rosemary yang melakukan tembakan menuju ke arah Nuzi. Dan Rosemary tidak selesai hanya dengan Nuzi. Dia masih terus menggulung eliminationnya menuju Vampire. Seperti bola salju nampaknya elimination untuk Alter Ego. Terus membesar kali ini, terus banyak yang masuk menuju kantong mereka. Ya bergulir terus-terusan ini. Tadi ya kalau misalnya ngomongin Nuzi lagi, gue tuh, aduh gue nafas dulu. Gua agak mempertanyakan kan? Iya, pas dia lagi nge-backup ya, atau mau ngedobrak lah pemain-pemain dari tim Alter Ego. Gue tuh terbayangkan video opening tadi yang di-upload oleh PUBG Mobile. Oh ya. Dengan otot Abang Nuzi tuh. Wih berotot nih bang. Tiba-tiba langsung loyo diamankan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Langsung buyar tuh.
Ya karena memang dia berada di bagi dan itu jelas sekali ada manusia di dalamnya. Dia diam saja. Mungkin Nuzi masih memantau menggunakan Eagle Eye yang ada di PUBG Mobile, kan kita bisa 360 derajat kan muter. Mungkin dia sedang ya menggunakan mata tersebut, fitur yang ada di dalam game. Tapi dia tidak sadar ternyata ada alter ego yang tiba-tiba merapat, kayaknya sih kayak gitu. Karena pemain Excalibur Nuzi tidak mungkin melakukan blunder-blunder yang tidak disengaja. Tapi kita menuju ke arah yang lainnya. MRPX dapatkan para punggawa dari RRQ tadi. Saat ini mereka justru yang ingin didapatkan oleh Flash yang sudah setup duluan. Ya, ini kayaknya ya 3 kali game loh gue lihat Flash kayak gini. Ya nggak sih, selain Yudo Lions yang memang mereka dapetin compound di stage demi stage, tapi mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Flash pun sebenarnya ya dari awal sampai tengah mereka bisa mendapatkan compound at least di bagian dari circle mungkin dari 1 sampai ke 5 ini, tapi mungkin finishingnya saja yang masih terlalu kurang dari tim Flash sehingga mereka dari tadi masih belum bisa mendapatkan kemenangan atau menuju ke arah late gamenya. Tapi alter ego mereka seperti kesurupan di game ini. Mereka kayaknya mau membayar semua kesalahan di game-game selanjutnya. Bumi Sports pun juga demikian. Dengan menculik salah satu pemain dari tim Vampire. Dan kayaknya akan coba untuk di lockdown Swaps sebagai the last man standing. Dan gak cuman untuk menahan adanya peluru-peluru atau tembakan dari Bumi Sports. Tapi dia pun juga harus menahan sakitnya Blue Zone di stage yang kelima ini. Dan kayaknya ini adalah detik-detik terakhir healing dari seorang Swaps. Ya, dan juga kalau kita lihat tadi sempat ada elimination ini didapatkan atau knockdown maksud saya yang didapatkan oleh Bigetron menuju ke Yudo Alliance. Ada revenge yang mereka lakukan walaupun memang jaraknya agak terlalu jauh sehingga saat ini Yudo justru akan berhadapan dengan Geekfam terlebih dahulu. Sudah didapatkan pemain Geekfam 2 mengalami knockdown dan rata sudah bahkan dipulangkan semuanya menuju ke lobby. Ya, rata sudah semuanya dan mayoritas bukan mayor yang lain ya, dari pemain-pemain atau tim ini masih berada di bagian pinggiran zona, akan coba untuk menusuk. Mungkin salah satunya adalah tim Bigetron karena memang di tengah masih dikuasai oleh tim The Xavier. Tapi The Xavier ini sebenarnya ya, ini posisi adalah pedang bermata dua atau pisau bermata dua untuk mereka semuanya. Karena Flash akan coba untuk masuk, Bigetron maybe akan coba untuk mendobrak posisi dari tim The Xavier. Tapi kayaknya di stage yang kelima ini mereka lebih akan memilih step by step saja. Tapi ternyata ada tabrak-tabrak masuk yang dilakukan oleh pemain BTR dan langsung memulangkan tim Sam9. Dan kayaknya itu adalah the last man standing dari Sam9 tadi. Alter Ego berhadapan dengan Boom, tak terelakkan, terlihat sekali dengan jelas di medium map mereka saling berdekatan, bersinggungan karena memang area tersebut adalah area circle, tapi tembakan dilakukan oleh Fonbit yang berhasil mendapatkan 2 knockdown menuju Alter Ego menyisakan last man standing saat ini. Oh my god, tapi diganggu oleh seorang Flash dan ada tabrakan begitu naas. Oh my god, hal yang harus dihadapi oleh seorang Alpha Frenzy. Begitu jahat kamu, hal yang kamu lakukan menuju ke arah fellow Indonesian player. Tapi apa daya, memang game is a game. Ya. Itulah yang harus mereka lakukan dan cermat sekali, cerdik juga hal yang dilakukan oleh seorang Frenzy tadi. Bumi Sports masih utuh berempat dan kayaknya ini mereka lagi ada damage control atas 2 game yang mereka sia-siakan sebelumnya. Yami mendapatkan lagi Gosu. Diambil oleh Yami, knockdown tercipta di sana. MRPX berhadapan dengan Bigetron. Granat yang pertama berhasil dihindari, granat yang kedua juga berhasil dihindari oleh Hazel. Pemain yang menggantikan posisi Zai di match kali ini. Granat masih dimiliki 2 oleh Zaxi. Sang kepala suku melemparkan ke arah yang tepat. Tapi apakah jaraknya tepat? Follow up dengan sebuah tembakan serta tabrakan yang dilakukan oleh para punggawa-punggawa Bigetron sudah sangat dekat. Bahkan ada sebuah atraksi bagi jumping tadi. Menyelesaikan semuanya, MRPX dipulangkan dengan 6 elimination. Waduh, di posisi yang ke-7 BTR masih bisa untuk melanjutkan perjalanan mereka karena memang itulah yang harus mereka lakukan. Mereka bersamping-sampingan dengan tim MRPX tadi sehingga mereka harus sweeping terlebih dahulu bagian pinggiran blue zone itu dan mereka bisa untuk masuk ke dalam zona. Tapi di ujung atas sana, di ujung utara circle kita masih ada the last man standing dari tim RRQ yakni No Mercy, Megazord kita yang bisa aja tiba-tiba mengkagetkan pemain-pemain dari tim BTR. Jangan lupakan satu pemain tersebut karena memang segala sesuatu masih bisa terjadi di saat last man standing. Justru tidak diketahui, itu yang berbahaya. Tapi tetap saja Yudo Alliance masuk lagi ke top 6. Mereka mendapatkan posisi di dalam zona saat ini. Walaupun menyisakan 2 player terakhir.
Tapi posisi dari dua player tersebut belum diketahui oleh Zuxi dan juga punggawa Bigetron yang dengan leluasa bergerak. Seperti tidak sedang dipantau, tembakan sudah terjadi. Saya belum mengetahui itu tembakan menuju ke arah mana, ternyata sudah ketahuan. Ada pemain Yudo di jerami. Ya, sudah ketahuan dan akan coba untuk di-tracking sama seperti halnya Zuxi. Akan coba untuk men-tracking pemain-pemain dari tim Bumi Sports. Zuxi harus hati-hati karena dari belakang. Itu kayaknya dari No Mercy nggak sih? Kayaknya ngelihat atau enggak, kalau nggak dari No Mercy dari pemain-pemain The Xavier tadi, karena memang sudah mulai mapping out posisi-posisi dari masing-masing pemain-pemain BTR ini yang sudah mulai menggila di game kita yang ketiga. Apalagi Leon DZ dari Yudo Alliance disudahi perjalanannya di posisi yang ke-6 dan menghapuskan mimpi dari Yudo Alliance mendapatkan hat-trick. Winner-winner Chicken Dinner dan Bumi Sports Yami masih bisa bertahan walaupun tadi half HP bar tergerus dari ujung sana. Bigetron Satarles sementara waktu dia sebenarnya masih bisa untuk diselamatkan, tapi pastinya begitu riskan. Yami pun juga langsung aja di knockdown kan, dan ini akan menjadi timing untuk pemain-pemain dari tim BTR menyelamatkan seorang Satarles. Rita di match yang ketiga menyisakan dua negara saja, Indonesia atau Vietnam, yang akan merayakan WWCD pertama untuk kedua negara tersebut. Tapi ternyata tiba-tiba hilang satu persatu punggawa-punggawa dari tim Boom, menyisakan Frenzy seorang diri last man standing. Penyelamatan menuju Reizi akan segera dilakukan, tim rescue dikirimkan. Tim rescue-nya adalah Frenzy itu sendiri karena tinggal dia yang tersisa. Tapi ini adalah penyelamatan yang begitu terbuka. Granat bisa tiba-tiba datang, smoke juga sangat minim. Granat sudah dilontarkan, 10 elimination dikumpulkan oleh Bigetron sebagai tim yang tabrak-tabrak masuk. Iya, tabrak-tabrak masuk terus-terusan yang dilakukan oleh mereka semuanya, dan Reizi is back. Tapi di sisi yang lain ternyata seorang No Mercy sebagai last man standing yang terketahui terlebih dahulu. Reizi mengusir pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance keluar dari defensive area Bumi Sports ini sendiri. Tapi PR-nya baik dari Bumi Sports dan juga BTR, mereka harus masuk ke dalam zona. Tapi Bumi Sports, Reizi lagi-lagi dan lagi tertumbangkan, dan Frenzy akan menjadi Hachi yang sebatang kara akan menghadapi pemain-pemain dari tim Flash. Dan juga pastinya saat ini upaya demi upaya ditunjukkan oleh Xavier. Sejak tadi saya menunggu kapan Xavier akan keluar melakukan penyerangan. Akhirnya keluar juga mereka untuk melakukan tembakan. 1N bisa dilakukan oleh si manis 8. Tapi di sisi yang berbeda, Lewi tetap saja mengganggu perjalanan dari Bigetron. Cuacong mampu ditumbangkan. Xavier tumbang satu pemain mereka. Pincang saat ini keadaan untuk Xavier. Yap, pincang semuanya satu persatu, apalagi nggak bisa untuk diselamatkan. Itu adalah mission impossible untuk diselamatkan. Apalagi lapar, si manis lagi-lagi dan lagi mendapatkan satu knock yang begitu valuable untuk tim Bigetron, dan akan terus di lockdown, akan coba untuk dihabiskan, mendapatkan satu eliminasi tambahan. Dan dengan demikian Bumi Sports harus tereliminasi di posisi yang keempat. Bigetron Red Alliance masih dengan 4 punggawa mereka, full house, full power, dan WWCD sebenarnya berada di depan mata mereka. Manis datang dari Kepulauan Riau membela tim asal Jakarta yaitu Bigetron, dan saat ini 72% persentase kemungkinan WWCD yang bisa didapat oleh Bigetron. Bakal Satarles kembali berperan penting untuk Bigetron mendapatkan knockdown menuju Xavier, menyisakan satu pemain terakhir untuk masing-masing lawan dari Bigetron. Iya, ini kayaknya pemain-pemain dari tim BTR lagi revenge ya atas hal yang terjadi atau menimpa mereka di game-game selanjutnya. Bagaimana mereka berada di posisi yang disadvantage, apalagi Zaxi bisa mendapatkan seorang Wunti tadi. Dan Flash kayaknya hanya meninggalkan the last man standing mereka saja untuk saat ini. Akan coba untuk dicari, akan coba untuk disisirin. Tapi masih ada Parajin yang begitu berbahaya. The last man standing dari tim The Xavier seperti kutu yang bisa saja kapan saja menyucuk pemain-pemain BTR. Lompat dari satu titik ke titik yang lain, bahkan Parajin lagi dan lagi mendapatkan knockdown menuju Bigetron, menyisakan 2 pemain untuk Bigetron. Satu pemain terakhir dari Xavier dan satu lagi dari Flash. Justru kembali harus ada sebuah momen-momen akhir yang begitu krusial untuk tim Indonesia. Saya kira ini akan menjadi WWCD yang mudah untuk Bigetron karena mereka unggul jumlah player. Tapi apa daya balasannya? Ternyata sakit datang dari seorang Parajin, pemuda asal Vietnam. Jadi malapetaka untuk pertahanan Bigetron. Untung saja revive berhasil dilakukan dari tim rescue menuju ke arah Bigetron dan selesai sudah. Menyisakan satu yang terakhir. Langsung tancap gas, ngeng. Seorang Genfos akan coba untuk menyisir pemain terakhir dari Xavier. Parajin sendirian, nggak bisa untuk bertahan karena Bigetron Red Alliance lah yang mendapatkan winner Chicken Dinner di game ketiga kita ini. Congratulations.
Si manis dari Kepulauan Riau bermain dengan sadis. BTR membuat lawannya risau. 15 elimination menjadi bukti. Walaupun baru satu WWCD untuk Indonesia, tapi sangat besar dari segi elimination dibandingkan WWCD sebelumnya untuk Yudo Alliance. Betul sekali, apalagi beberapa tim Indonesia yang lainnya juga masih bisa stay sampai at least late gamenya. Tadi masih ada Boom Esports juga, walaupun harus dipulangkan terlebih dahulu karena memang pertemuan antara BTR dan juga Boom Esports ini nggak bisa dihindari lagi. Tapi ini dia pemuda-pemuda dari Indonesia, tim Bigetron Red Alliance yang berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner pertama mereka untuk hari ini. Nggak cuman mengandalkan eliminasi poin saja, tapi ternyata langsung dibuktikan kalau misalnya mereka bisa juga untuk mendapatkan WWCD. Ya, Kepulauan Riau, Padang, lalu Manado, serta Jakarta. Ini adalah asal dari player-player Bigetron. Karena Zuxi datang dari Jakarta, walaupun memang ada darah Bali yang mengalir di dalam tubuh seorang Zuxi. Luxi saat ini dicadangkan terlebih dahulu. Coach Cap memilih player yang tepat, yaitu Satarles, karena terbukti tadi Satarles juga mendapatkan knockdown krusial menuju pemain dari Xavier. Lapar akhirnya beranjak membaik permainan dia, walaupun memang belum seperti yang kita ketahui selalu mendapatkan clutch. Belum ada clutch untuk Lapar bahkan di PMSL Spring 2024 kali ini. Ya, betul sekali. Dan ngomong-ngomong soal Luxi, memang Luxi ini adalah salah satu pemain yang paling jarang untuk dimainkan kan ya. Selama pagelaran PMSL Southeast Asia Spring League kemarin. Dan kayak kalau nggak salah kemarin itu cuma 26 kali Luxi bermain. Sebenarnya itu angka yang cukup besar sih dibandingkan dengan pemain-pemain subs yang lainnya ya. Karena total dari semua match kalau dia main mulu kan 60-an ya. 60-an ya? 60-an kalau dia main mulu, total matchnya 61 kalau tidak salah. Dan BTR main terus sampai setiap Super Sunday kan mereka main kan. Week 1, week 2, week 3 mereka bermain. Jadi itu dia, tapi memang apa daya kembarannya lah Zuxi yang menjadi memang salah satu player kuncian. Tapi sebenarnya ya itu kan by data. Kalau misalnya gue lihat masing-masing individu, keempat pemain dari tim BTR tadi, itu semuanya sama rata sih. Memiliki perannya masing-masing memang. Memiliki perannya masing-masing. Mereka memainkan permainan kolektif, terbukti.